pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran, ada baiknya kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Siapa? Kita. Berapa orang tidak hadir? Satu orang. Satu orang tidak hadir atas nama Dita. Alasannya kenapa Dita? Sakit. Oh, sakit. Dari kapan sakit? Kemarin. Ya, Ibu absen dulu ya. Apa yang kalian ketahui tentang listrik? Semua sekarang memikirkan, begitu mendengar kata listrik, apa yang kalian ketahui? Coba disampaikan. Yang mau menyampaikan pendapatnya, angkat tangan. Bisa membuat lampu menyala? Ya, itu contohnya. Listrik katanya bisa membuat lampu menyala. Wan, Listrik adalah sebuah energi. listrik merupakan sebuah energi. Bagus sekali, Wan. Betul. Kalau tidak diteliti bisa tersentuh. Ya, kalau tidak teliti bisa tersetrum. Betul, ya, betul bisa juga. Kalau kita tidak hati-hati ketika berhubungan dengan listrik bisa tersetrum. Ya, karena listrik itu termasuk energi seperti yang dibilang Wawan tadi. Terus ada lagi? Saat membuat jus memakai blender memerlukan Ya, Sari sering buat jus di rumah. jarang. Jarang. Siapa yang sering buat jus seperti Sari? Menggunakan? Ya, menggunakan alat blender. Blender itu bisa bekerja karena ada listrik. Itu kata Sari. Betul ya? Nah, setelah itu, apa saja kira-kira fungsi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari? Fungsinya sekarang. Kalau tadi sudah hampir mendekati yang kalian jelaskan begitu mendengar kata listrik, sebagian besar fungsinya. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Fungsinya yang kalian ketahui. Depa, Listrik bisa menerangkan ruangan. listrik bisa membuat ruangan menjadi terang karena listrik menghidupkan Lampu. Iya, bisa menyalakan lampu, menghidupkan, membuat lampu jadi menyala sehingga ruangan menjadi terang. Terus siapa lagi? Putra, Untuk mengecas HP. untuk mengecas HP, ya paling mudah itu. Paling sering kalian lakukan setiap hari. Ya, mungkin dalam sehari berkali-kali kalian mengecas HP karena HP-nya terus di tangan digunakan. Jadi energinya cepat habis, harus diisi melalui disambungkan ke daya listrik. Terus siapa lagi? Untuk menyetrika pakaian dengan Iya, menyetrika pakaian, betul, Wawan. untuk menghidupkan TV. Menghidupkan TV. Yang suka nonton TV untuk menghidupkan TV itu. Nah, tujuan dari pembelajarannya ada dua. Bisa kalian, Ibu sudah tuliskan di slide. Bisa kalian baca di slide. Yang pertama, melalui menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu mendeskripsikan energi listrik dan sumber energi listrik dengan benar. Terus untuk tujuan yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik mampu menganalisis aliran energi listrik dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itu tujuan yang harus kita capai nanti. Petunjuk suruhan lengkapi identitas baru dikerjakan soalnya. Dibaca soalnya baik-baik, kemudian dijawab, tuliskan jawabannya di kolom yang sudah disediakan. Ini kerjanya individu, tidak boleh diskusi. Jawab sendiri-sendiri. Apakah sudah semua dapat? Sudah ya, silakan bekerja dulu. Ibu berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab soal pretest. Nanti ngantuk kalian. Latih konsentrasi sekarang. Ibu berikan penjelasannya dulu. Instruksinya seperti ini. Jika ibu bilang tutup,
kalian buka tangan. Ya, jika ibu bilang tutup, buka tangannya di sebelah seperti ini. Ya, kalau ibu bilang buka, tutup. Oh, oke. Lawan kata. Awas ada yang salah ini. Konsentrasi. Dah siap? Tutup. Ada yang salah. Konsentrasi. Lagi sekali. Tutup. Nah. Buka. 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 Tutup. Buka. Nah, masih ada yang salah. Lagi sekali. Ya, konsentrasi. Berarti belum 100% konsentrasinya nih. Buka. Buka deh, Pak. Konsentrasi. Buka. Oh, iya. Fokus, fokus. Pelan-pelan. Fokus. Pelan-pelan. Tutup. Ah. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Ya, coba kelompok sini dulu sekarang. Belajar mana kelompok baris meja sebelah sini atau sebelah sana nanti yang menang. Oke, mana lebih bagus konsentrasinya? Silakan tangan dibuka. Tangan buka. Gimana buka? Sama yang di belakang ikut nanda. Terus tutup. 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 Buka. Tutup. Buka. Buka. Perlu konsentrasi. Yang di sini sekarang. Siap ya? Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Oke. Sampai sana dulu. Bunga mau bertanya apa, Bunga? Kenapa jika tangan sedang basah dan memegang kabel bisa tersedot? Nah, pertanyaan bagus dari Bunga. Pertanyaan Bunga. Pernah pengalaman seperti itu, Bunga? Pernah. Pada saat tangan basah memegang sumber arus listrik, merasakan ada seperti tersetrum. Pernah? Pernah. Juna tertawa pernah, Dina? Pasti pernah. Sudah dari tadi dia kiki-kiki tertawa dia di belakang. Berarti pengalamannya dia Juna sama seperti Bunga. Depa juga. Nah, kenapa kira-kira kalau tangan kita basah kita berbahaya jika langsung berhadapan dengan listrik? Siapa kira-kira bisa membantu Ibu? Sebelum Ibu yang menjawab, coba anak-anak yang lain kira-kira punya pendapat tak? Jawabannya Ya, kenapa kan kalau basah katanya bisa menyetrum? karena air bisa mengalirkan energi listrik. Ya, betul tak? Betul. Ya, karena air masih dapat mengalirkan energi listrik. Makanya kalau tangan basah seperti Bunga misalkan baru selesai cuci tangan, baru selesai mandi, langsung ambil colokan, langsung dicolokkan. Sampai sana dulu. Bunga mau bertanya apa, Bunga? Kenapa jika tangan sedang basah dan memegang kabel bisa tersedot? Nah, pertanyaan bagus dari Bunga.
Pertanyaan Bunga. Kenapa pengalaman seperti itu, Bunga? Saya pernah. Pada saat tangan basah memegang sumber arus listrik merasakan ada seperti tersetrum. Pernah? Pernah. Juna tertawa pernah, Dina? Pasti pernah. Sudah dari tadi dia kiki tertawa dia di belakang. Berarti pengalamannya dia Juna sama seperti Bunga. Depa juga. Nah, kenapa kira-kira kalau tangan kita basah kita berbahaya jika langsung berhadapan dengan listrik? Siapa kira-kira bisa membantu Ibu? Sebelum Ibu yang menjawab, coba anak-anak yang lain kira-kira punya pendapat tak? Jawabannya Ya, kenapa kan kalau basah katanya bisa menyetrum? karena air bisa mengalirkan energi listrik. Ya, betul tak? Betul. Ya, karena air masih dapat mengalirkan energi listrik. Makanya kalau tangan basah seperti Bunga misalkan baru selesai cuci tangan, baru selesai mandi, langsung ambil colokan, langsung dicolokkan. Kenapa kalau kita membetulkan listrik harus menggunakan sandal karet? Oh iya, ini kan menggunakan alas kaki karet ketika beraktivitas dengan listrik. Kenapa katanya? Kenapa alas kaki yang harus kita gunakan harus berbahan dasar karet? Mbak, siapa bisa membantu menjawab? Sudah banyak. Yang lain gimana? Selain terus, siapa lagi punya pendapat? Silahkan. Kenapa kira-kira? Erin mau mencoba? Erin mau mencoba menjawab. Kita kasih kesempatan Erin dulu. Karena kalian tidak bisa menghantarkan listrik. Karena karet tidak bisa menghantarkan listrik. Betul. Seperti biasa kan harus berkelompok. Bagaimana kalau kelompoknya sesuai dengan posisi duduk aja biar tidak berpindah tempat menghabiskan waktu. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Berarti kelompok di belakang kelompok Depa bertiga aja. Ya, karena tidak hadir satu orang berarti ada 3 kelompok beranggotakan 4 orang dan satu kelompok beranggota 3 orang. Ya, silakan atur posisi duduknya agar bisa memudahkan kalian berdiskusi. Untuk yang pertama sama. Di lembar pertama lengkapi identitas baik itu nama, nomor absen, hari dan tanggal hari ini. Dan kemudian di halaman kedua baca dulu. Di halaman kedua itu petunjuk pengerjaan ya. Nanti dibaca apa suruhannya. Ibu berikan penjelasan singkatnya. Nanti kalian menjodohkan kartu soal dengan kartu jawaban. Ibu sudah bagikan kartu, pilih di sana yang mana kartu soal, yang mana kartu jawaban. Kemudian jodohkan agar soal bertemu dengan jawaban yang tepat. Ya, diskusi dengan kelompok nanti. Nah, untuk menempelkan kartunya bisa ditempel pada bagian ini. Ya, silakan kita. Untuk menempelkan, silakan ditempel di bagian ini. Kalau tidak cukup, boleh di Kenapa Gus? Ayah? Berdua, sebentar. Yang mana? Oh, sumber energi listrik. Berdasarkan tadi kan ada penjelasan, ada video yang menjadi sumber energi listrik apa saja. Boleh itu dijelaskan. Oh, bisa jelaskan. Masih ingat ayah? Diskusikan teman-temannya. Ya. Nanti kan katanya teori sepeda listrik. Ya, lihat. Dibuka dulu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil
Putu Aprilia Sintia Dewi, IGD Agus Ananda Putra, IGD Dima Dharma Pramukti. Benda yang tidak memerlukan listrik yaitu sepeda dan alat banjir. Ya, atau sebutannya tim? Ya, timbangan boleh. Terus ada sepeda gayung dan timbangan. Benda yang memerlukan energi listrik adalah setrika, jam, pengeras suara, dan kipas angin. Ya, ada apa saja itu? Coba ditampilkan lagi ke teman-temannya. Setrika, jam, pengeras suara, kipas angin. Perhatikan yang lain. Jika ada yang ditanggapi nanti simpan dulu, nanti ditanggapi. Tuliskan contoh benda-benda apa saja yang kalian temui di kehidupan sehari-hari yang menggunakan pemanfaatan energi listrik. Tuliskan minimal 5 benda. Kulkas, jam, setrika, steker, televisi. Deskripsikan secara singkat yang dimaksud dengan sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah energi yang berasal dari elektron. Uraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menyalakan lampu di siang hari, tidak menggunakan kipas angin dan AC bersamaan, mencabut charger saat baterai sudah penuh. Ya, sudah Denny? Nah, itu tadi penampilan dari kelompoknya Denny. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau menyampaikan pertanyaan atau koreksi? Bu, persilakan. Ya, kelompoknya Bunga. Nah, Pak, lihat pada jamnya. Ditampilkan ke teman. Kalau di sana jam dijodohkan dengan benda yang memerlukan listrik apa tidak? Tidak. Menurut kelompoknya Denny, jam dinding memerlukan listrik. Kelompok Bunga bertanya, benar nggak? Masa jam memerlukan listrik? Itu tadi Bunga. Coba kelompok yang lain bisa membantu meluruskan atau menjelaskan energi yang digunakan oleh jam apa? Nah, coba jelaskan. Siapa mau menjelaskan? Siapa? Kita? Atau kelompok dari sini? Silakan, kelompok siapa mau membantu menjelaskan? Apakah keliru atau bagaimana? Atau kalian juga ragu-ragu jadinya? Iya. Ya. Nah, di sini dari kelompoknya Denny, benda yang memerlukan listrik ditempel jawabannya jam dinding. Benar, jam dinding memang memerlukan energi, tapi energi yang didapatkan sehingga jam dinding berfungsi adalah dari sumber energinya apa? Baterai. Ya, baterai. Ya, dari baterai. Dan karena ini kita membahas tentang benda yang langsung berhubungan dengan arus listrik, berarti jam tersebut tidak termasuk. Ya, begitu kelompok Denny, Cynthia, Nanda, dan Yuna. Ya, karena jam dinding memang ada energinya yang diperlukan, tapi tidak langsung terhubung ke arus listrik. Yang kita cari adalah yang langsung terhubung ke arus listrik. Ada lagi? Bisa? Baiklah, kelompoknya Bung Cynthia bisa ditutup presentasinya. Silakan ditutup. Ya, berikan tepuk tangan. Masih ada waktu lagi, silakan kelompoknya Wawan. Silakan dibuka presentasinya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil eksekusi dari kelompok kami. Anggota kelompok kami adalah Ibu Indra Wirawan, Kadek Wiraguna, Nikomang Sri Mediana Sari, Nikomang Ayu Erindani. Benda yang tidak memerlukan listrik adalah timbangan dan jam. Benda yang tidak memerlukan listrik adalah motor. Terus? Benda yang memerlukan listrik adalah AC dan
kalender. Benda yang memerlukan listrik adalah kulkas. Terus, nah stop dulu ya, maaf ya ibu potong. Kalau sampai di sana ada yang perlu dikoreksi? Tidak, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, lanjutkan Mang. Tuliskan contoh benda-benda apa saja yang kalian temui di kehidupan sehari-hari yang menggunakan pemanfaatkan energi listrik. Tuliskan minimal 5 benda: kulkas, kipas, AC, blender, HP. Iya. Terus, Deskripsikanlah secara singkat yang dimaksud dengan sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan listrik. Uraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghematan pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menghidupkan lampu di siang hari, memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah, menggunakan peralatan listrik sebaiknya ketika diperlukan saja. iya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tadi penyampaian hasil presentasi dari kelompoknya Wawan, adakah yang ingin memberikan tanggapan, bertanya? Sudah pas ya? Iya, Ibu juga rasa itu jawaban dari LHPD yang dibuat oleh kelompoknya Wawan sudah pas dan betul. Ya, silakan kalau tidak ada yang ditanggapi boleh ditutup presentasinya. Sekian dari kami. Jemput ilmu baru, informasi baru yang anak-anak dapatkan. Ada apa tidak? Ada. Ada apa tidak? Ada. Ada. Berarti apakah kegiatan pembelajaran tadi menyenangkan atau membosankan? Menyenangkan. Benar. Benar. Ada, jujur sekarang ada enggak tadi yang mengantuk selama pembelajaran? Ada. Ada. Ya, Ibu apresiasi, Ibu ucapkan terima kasih karena pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ibu harapkan seterusnya pembelajaran akan tetap berjalan sesemangat ini juga. Ya, Ibu harapkan anak-anak tetap aktif, baik itu menjawab ataupun mengajukan pertanyaan. Ya, kalau ada yang belum dipahami, jangan takut, jangan malu untuk bertanya. Jadi dari materi yang sudah kita pelajari, kita coba apakah yang masih menjadi pertanyaan di benak anak-anak? Apa yang masih membingungkan bagi kalian? Ada enggak kira-kira? Jika ada yang masih ingin bertanya, Ibu persilahkan sebelum kita coba untuk menyimpulkan apa kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita yang sudah kita laksanakan. Ada kira-kira yang ingin bertanya? Tidak ya? Cukup? Cukup. Bisa kita tarik kesimpulannya? Bisa. Ya, coba sekarang Ibu ajak kalian, anak-anak, untuk membuat kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran tadi? Siapa mau mencoba menyampaikan kesimpulannya? Wawan mau? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah listrik merupakan sebuah energi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, listrik banyak manfaatnya, antara lain untuk menyalakan lampu, mengisi daya HP, dan memasak nasi. Ya, itu kesimpulannya Wawan. Listrik merupakan sebuah energi yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Ya, kalian semua sudah memahami, baik itu menyalakan lampu kah, memasak, mencharge HP, mengisi daya HP, menyalakan televisi. Betul sekali. Jadi kesimpulannya, listrik merupakan sebuah energi yang banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi punya usaha untuk menyimpulkan? Ya, Depa? Energi listrik dapat menyebabkan kesedem jika kita tidak hati-hati dalam bekerja dengan listrik. Maka dari itu saat berhadapan dengan listrik harus menggunakan pengaman, misalkan dengan menggunakan sepatu atau sandal keren.
betul sekali. Bagus kesimpulannya Deva. Dalam kehidupan sehari-hari apabila kita berhadapan dengan listrik, usahakan utamakan keselamatan dan keamanan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih, kesimpulannya sudah. Sekarang kita lanjut dengan post test. Silakan post test kalian kerjakan secara mandiri masing-masing individu, tidak boleh diskusi. Jawab sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ingat ya, sebelum mengerjakan soal, lengkapi identitas dulu. Jangan sampai lupa mengisi identitas. Kita akan mencoba untuk menebak gambar. Dan siap? Siap. Semua perhatikan ke layar. Ibu ajak kalian menebak gambar. Fokus dan tidak boleh tidak fokus. Kita nebak gambar. Gambar apa ini? Penguin. Gambar penguin. Semua jawab penguin. Kita lihat. Apakah itu jawabannya? Yang kedua sekarang. Kita lihat, fokus. Sudah ya? Ya, karena tadi di awal pembelajaran kita lakukan atau membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Sekarang ada baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Ibu minta bantuan ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdiri.